Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang memimpin doa? Ya, Afika silahkan pimpin doa teman-temannya. Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini, masuk semua? Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Untuk menambah semangat kalian sebelum pembelajaran, Ibu Guru ingin menyapa kalian dengan sebuah lagu. Nanti coba kalian lihat di depan dulu ya. Nanti yang bagian biru itu bagian kalian. Yang coklat adalah bagiannya Bu Guru. Ya, kita praktekkan dulu, apabila nanti kurang kompak, kita ulangi lagi. Ya? Ya. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabar muridku semuanya? Sehat, semangat, cerdas, ceria, luar biasa. Tepuk tangan buat kalian semua. Ya, siap mengikuti pelajaran hari ini? Iya. Bukunya disiapkan terlebih dahulu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, untuk menghargai jasa pahlawan, untuk mengenang jasa-jasanya, mari kita nyanyikan lagu nasional ya, seperti biasa ya. Hari ini lagu nasionalnya adalah Bangun Pemudi Pemuda. Ya, silahkan berdiri semuanya. Indonesia, tangan baju musik singkat untuk negara, masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggungan terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap Musa. Sudi tetap berusaha, jujur dan kuat, tak usah banyak bicara, terus kerja keras, hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih, bertingkah laku halus, rayu
kembali. Nah, kita lanjutkan untuk melafalkan Pancasila ya. Setelah menyanyikan lagu nasional, kita juga harus melafalkan Pancasila. Bagian siapa hari ini memimpin? Afika, silahkan Afika. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih Mbak Afika. Nah, sekarang kalian buka bukunya Pendidikan Pancasila bab 3. Sudah? Ya. Pada hari ini kita akan masuk bab baru yaitu mengenal norma, hak dan juga kewajiban. Tadi malam sudah belajar? Sudah. Ada yang belum belajar tadi malam? Sudah. Nah, sebelum Bu Guru menyampaikan materi, Bu Guru ingin mengetahui pemahaman kalian. Tadi malam kan sudah belajar sendiri ya. Ingin mengecek pemahaman kalian sejauh mana. Nah, saat ini Bu Guru memiliki soal pretest. Kalian kerjakan terlebih dahulu semampu kalian. Bu Guru ingin mengetahui pengetahuan awal kalian. Nah, ini dikerjakan, ada soal pilihan ganda. Silahkan nanti dikerjakan, beri nama lengkap harus lengkap ya, tulis ya, bukan nama panggilan tapi nama lengkap. Ada 10 soal, dikerjakan maksimal 10 menit. Ya, pilihan ganda. Siap? Dikerjakan sendiri ya, jangan tolak-tolak.
Siapa yang belum selesai? Ya, selesaikan ya, waktu sudah berjalan 6 menit. Sudah selesai semua? Kalau sudah selesai, dikumpulkan setiap kelompok jadi satu, kemudian dibawa ke depan. Bagaimana tadi bisa mengerjakan? Ya, bisa. Tapi kita belum tahu ya jawabanmu benar atau salah. Ya nggak apa-apa, karena ini hanya pretest untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Nanti hasil pretestnya akan Ibu Guru koreksi ya. Nah, apa toh tujuan pembelajaran pada hari ini? Nah, tujuannya yang pertama, melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat memberikan contoh penerapan norma serta menunjukkan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, tujuan yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis akibat melanggar norma hak dan kewajiban dengan tepat. Jadi nanti kalian pada kegiatan hari ini ada kegiatan diskusi kelompok. Nah, ini kan kalian sudah berkelompok sesuai pembagian kelompok ya. Ya, nanti ada kegiatan diskusi kelompok. Manfaat pembelajaran. Kita mempelajari norma, hak dan kewajiban tentu saja ada manfaatnya. Lah, manfaat mempelajari pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik dapat memberikan contoh penerapan norma, hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari serta peserta didik dapat menganalisis akibat melanggar norma, hak dan
kewajiban. Pada kelas sebelumnya kalian sudah pernah belajar norma hak dan kewajiban? Sudah. Ya, kelas 6 ini ada materi lagi tentang norma hak dan kewajiban. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di depan. Gambar apa itu? Orang membuang sampah di sungai. Bagaimana pendapat kalian jika ada orang yang membuang sampah di sungai? Menegurnya. Menegurnya. Ya, menegurnya. Apakah itu baik menurut Mbak Asa? Tidak, Tidak baik. Kenapa kok tidak baik? karena mengakibatkan banjir. Karena bisa mengakibatkan banjir. Sampah yang ada di sungai nanti akan menumpuk, menghambat aliran air. Nah, apakah kita dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya ada aturan nggak? Ada aturan, ada aturan. Aturannya yaitu kita dilarang dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, sikap apa yang seharusnya kita lakukan apabila kita melihat sampah? Kita harus membuang sampah ke tempatnya. Kita harus membuang sampah ke tempatnya. Ya, kita harus membuang sampah ke tempatnya ya. Baik kita bertemu sampah ketika ada di jalan bergeletakan, mungkin itu botol sampah, botol plastik, atau mungkin bekas jajan, bungkus makanan, harus kita ambil, kita masukkan ke dalam tempat sampah. Nah, sekarang kita masuk ke norma. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, silahkan kalian baca buku kalian terlebih dahulu. Ya, baca buku kalian terlebih dahulu materi tentang norma halaman 61 sampai 64. Silahkan dibaca sebentar.
Sudah selesai membacanya? Ya, kalau sudah, coba perhatikan ke depan semua ya. Ya, sekarang. Tadi kan kalian sudah membaca toh. Berarti kalian tahu norma. Seringkali kita mendengar istilah norma. Apa itu norma? Aturan. Terus ada apa lagi aturan? Selain aturan ada nggak? Menurut kalian norma itu apa? Norma itu apa? Ketentuan, kaidah. Iya, aturan. Norma itu aturan. Bisa kalian lihat, norma adalah aturan yang mengatur perilaku masyarakat agar kehidupan berjalan dengan tertib dan harmonis. Ada istilah lagi, norma menurut KBBI. Apa itu KBBI? Ya, menurut KBBI, norma adalah, coba dibacakan, Mbak Febi. Menurut KBBI di depan Mbak Febi. Norma menurut KBBI yaitu aturan atau ketentuan yang mengikat warga, kelompok, atau komunitas. Menurut KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga, kelompok, atau komunitas. Nah, pada intinya norma itu adalah aturan. Nah, norma sendiri berisi tentang dua, yaitu bisa berupa perintah atau berupa larangan. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di sebelahnya. Itu gambar apa? Orang yang menolong temannya terjatuh. Nah, menurut kalian itu termasuk norma yang berisi larangan atau perintah? Perintah. Ya. Menurut Mbak Zahra itu termasuk norma yang berisi perintah. Kenapa berisi perintah? Karena jika ada orang yang kesusahan, kita harus membantu atau menolongnya, itu termasuk perintah. Apakah kita harus membiarkannya begitu saja? Tidak, jangan ditolong. Apakah benar seperti itu? Tidak, itu berisi tentang perintah. Tapi juga ada norma yang berisi tentang larangan. Contohnya, kebalikannya, kita dilarang untuk membiarkan orang yang terkena musibah. Kita harus membantu kan, berarti kita dilarang untuk membiarkan kan. Kemudian lagi tadi pada gambar yang pertama, larangan untuk membuang sampah sembarangan. Itu termasuk aturan yang berupa larangan. Berupa perintah, ada yang bisa menyebutkan lagi selain gambar di depan? Berupa perintah, aturan apa yang diperintahkan yang harus kita laksanakan? Contohnya apa? Yo, aturan atau norma yang berisi untuk kita melaksanakan. Apa contohnya? Apa contohnya? Tentu saja yang baik apa jelek? Baik. Apa contohnya? Mas Alvaro bisa? Hormat kepada orang tua. Apa? Hormat kepada orang tua. Iya. Hormat kepada orang tua itu termasuk larangan apa perintah? Perintah, yaitu norma yang termasuk perintah. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak, lanjutkan lagi. Nah, sekarang jenis-jenis norma. Tadi kalian sudah membaca jenis-jenis norma? Sudah. Jenis norma ada berapa? Ada 4. Yang pertama, norma kesopanan. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, iya, norma hukum. Ada 4 jenis norma. Ya, norma, macam-macam norma. Satu, norma kesopanan. Yang kedua, norma agama.
Tiga, norma kesusilaan. Keempat, kita bahas satu persatu dari norma kesopanan. Ya. Norma kesopanan adalah aturan tentang tata krama atau tingkah laku dalam masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat pasti ada aturan. Ya, ada aturan yang harus kita taati, harus kita laksanakan. Sumbernya itu dari mana kalau norma kesopanan? Ya dari kebiasaan di dalam masyarakat sekitar. Apakah kebiasaan di masyarakat sekitar itu setiap daerah sama? Tidak, jelas berbeda-beda, mempunyai aturan tersendiri di masyarakatnya masing-masing. Itu adalah norma kesopanan. Contoh norma kesopanan apa, Cah? Kamu kan tadi sudah membaca. Contoh norma kesopanan contohnya apa? Apa? Iya, menghormati orang tua. Kita tulis dulu. Contoh. Kemudian apa lagi selain menghormati orang tua? Apa, Mbak? Tidak boleh berbicara kasar kepada teman. Tidak boleh berbicara kasar kepada teman. Apakah hanya kepada teman saja? Tidak, kepada siapa? Semua orang, kepada siapa saja. Selanjutnya ada contoh lain? Apa, Mbak Mayesa? Ya, tidak memotong pembicaraan orang lain. Kalau ada orang bicara, jangan disela. Ya. Siapapun itu kalau ada orang bicara jangan disela, ditunggu dulu sampai selesai bicara baru kamu ngomong, kamu bicara. Tidak boleh menyela pembicaraan. Ada contoh yang lain? Apa? Tidak ada. Banyak. Sopanan apa? Jika kita apa? Iya, apabila kalian berjalan di depan orang yang banyak atau orang yang lebih tua, kalian harus membungkukkan badan. Jangan asal nyelonong begitu saja lewat di depan Bapak Ibu guru, kalian juga harus membungkukkan badan. Ucapkan permisi. Ya, itu adalah contoh norma kesopanan. Kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan norma kesopanan? Kita lanjutkan norma agama. Norma agama itu aturan yang menjadi pedoman bagi para pemeluk agama tertentu yang bersumber dari penafsiran atas kitab suci agama tersebut. Nah, setiap agama itu pasti memiliki aturan tersendiri. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari Tuhan. Sumber dari Tuhan, aturan apa toh, norma apa yang harus kita laksanakan atau mungkin tidak boleh kita laksanakan. Contohnya apa? Ya, itu termasuk perintah apa larangan? Perintah. Contoh. Kemudian apa lagi? Saling berbagi terhadap sesama. Ada lagi? Apa Mbak Felin? Menghargai apa? Menghargai umat agama lain.
Ada lagi? Menjauhi semua larangannya. Kemudian ada satu lagi, ini penting untuk kalian. Kalian kan sudah mau menganjak remaja kan ya? Nah, itu ada batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Selain itu juga sebelum adanya ikatan pernikahan, kalian juga harus hati-hati, itu termasuk norma agama. Ada batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Ya, kita lanjutkan norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu adalah aturan tentang baik buruk berdasarkan kejujuran hati nurani. Sumbernya itu berasal hati nurani manusia. Hati nuranimu bagaimana, itu adalah norma kesusilaan. Gimana kita harus bertindak sesuai hati nurani kita. Kita bisa merasakan tidak aturan-aturan apa saja yang harus kita laksanakan. Nah, sekarang Bu Guru akan membagikan ini sticky note ya. Silahkan kalian tulis satu contoh norma kesusilaan. Satu saja. Kemudian nanti kalian tempelkan di papan sebelah selatan ya. Silahkan kalian tulis. Yang sudah ditulis, kalian pikirkan dulu contoh apa yang termasuk norma kesusilaan. Yuk, silakan kalian tulis yang termasuk norma kesusilaan satu saja. Kalau sudah ditempelkan ke papan tulis. Satu saja. Yang sudah silakan ditempel di papan tulis. Sudah? Siapa yang mau atau bersedia maju membacakan? Boleh memilih mau membacakan hasil dari, ya, Mas Faro coba. Pilih ya, terserah. Ini juga boleh. Pilih. Pilih 3. Tidak mencontek saat ulangan. Tidak
norma kesusilaan. Iya, termasuk norma kesusilaan. Jangan kembali dulu, pilih 3. Kamu baru milih 1 toh. Boleh milih lagi pekerjaan dari temanmu. Tidak mengganggu orang lain. Sebentar, yang pertama tadi adalah tidak mencontek saat ulangan. Yang kedua, kamu pilih yang mana? Tidak mengganggu orang lain. Tidak mengganggu orang lain. Apakah termasuk norma kesusilaan? Ya, tidak mengganggu orang lain. Yang ketiga, Mas Faro? Tidak melanggar aturan lalu lintas. Tidak melanggar aturan lalu lintas. Apakah termasuk norma kesusilaan? Tidak. Berarti kurang tepat ya. Pilih 1 yang tepat lagi. Berdasarkan hati nurani. Norma kesusilaan itu hati nurani. Meminta maaf jika melakukan perbuatan salah. Ya, betul. Meminta maaf jika melakukan perbuatan salah. Coba jika hati nuraninya tidak bergerak, dia tidak merasa bersalah, apakah dia mau minta maaf? Tidak. Ya, norma kesusilaannya meminta maaf jika bersalah. Ya, cukup. Terima kasih Mas Faro. Tepuk tangan buat Mas Faro. Ya. Kita lanjutkan lagi ya. Apakah ada pertanyaan dari norma kesusilaan? Ya. Kita lanjutkan yaitu norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang diciptakan oleh lembaga yang berwenang dan sifatnya memaksa, mengikat. Sumbernya dari siapa? Peraturan perundang-undangan. Ada aturan-aturannya. Norma hukum. Contoh dari norma hukum apa tadi? Yang salah di situ tadi? Iya, tidak melanggar aturan lalu lintas atau mentaati aturan lalu lintas. Kemudian apa lagi? Tidak melanggar aturan lalu lintas. Kemudian yang tidak menyebarkan berita bohong, ya, karena nanti akan melanggar undang-undang juga kalau dilaporkan ya. Tidak menyebarkan berita bohong. Kemudian yang lagi rame kemarin apa ya di Pati ya? Tentang apa itu? Pajak. Lah, sebagai warga yang baik bagaimana? Kita harus pajak, berkaitan dengan pajak kita harus membayar pajak. Itu termasuk norma hukum. Taat membayar pajak. Ya. Ada pertanyaan? Tidak? Bisa kita lanjutkan? Ya. Nah, kemudian hubungan norma, hak, dan kewajiban. Tentunya ketiganya memiliki hubungan yang erat. Dari norma, hak, dan kewajiban harus berjalan dengan selaras atau seimbang. Nah, kemarin kan kalian sudah mendapat pelajaran hak dan kewajiban juga. Apa itu hak? Ya, hak itu yang kita terima, yang harus kita miliki. Itu hak. Lah, hak anak, kalian itu juga memiliki hak. Hak anak yang dilindungi oleh negara, diantaranya yaitu kalian mendapatkan identitas berupa akte kelahiran. Sudah punya akte kelahiran semua? Sudah. Iya. Yang kedua, hak mendapatkan pendidikan. Nah, saat ini kalian belajar di sekolah itu termasuk hak kalian mendapatkan pendidikan yang layak.
Yang ketiga, hak atas kesehatan dan perlindungan. Kalau sakit, kalian berobat di puskesmas atau di rumah sakit, dilayani yang baik, berarti kalian berhak atas kesehatan. Yang keempat yaitu hak untuk bermain dan beristirahat. Jadi kalian itu tidak hanya belajar saja, tapi juga kalian bisa bermain dan beristirahat. Adakah yang di rumah ada yang sudah bekerja? Tidak toh? Nah, di rumah mungkin kalian dibebaskan selain belajar ya, kalian dibebaskan untuk bermain dan juga beristirahat. Itu adalah hak. Hak tadi apa Mas Gatra? Hak tadi apa? Sesuatu yang Adalah sesuatu harus kita harus kita terima. Iya, sesuatu yang harus kita terima. Sudah paham, Cah? Hak itu yang harus kita miliki, yang harus kita terima. Nah, sedangkan kewajiban, kita itu tidak hanya menerima saja, tapi harus juga melakukan atau melaksanakan yang disebut dengan kewajiban. Ya, kita tidak hanya menerima, tapi kita harus melaksanakan. Ojo mung nampa tok, tapi lakoni juga. Itu adalah kewajiban. Selain hak, anak juga memiliki kewajiban, diantaranya yaitu menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan kelas ini yang menjaga kalian. Itu adalah kewajiban apa hak? Kewajiban. Kemudian menghormati orang tua, perintah menghormati orang tua itu termasuk kewajiban. Kemudian bersikap jujur ketika ulangan itu termasuk kewajiban apa hak? Kewajiban. Itu adalah contoh kewajiban. Siapa yang masih bingung membedakan hak dan kewajiban? Siapa yang sudah paham? Kalau masih ada yang bingung silahkan bertanya. Kalau sudah paham, Bu Guru lanjutkan lagi. Nah, pentingnya mentaati norma hak dan kewajiban. Yang pertama, tentu saja masyarakat akan tertib dan harmonis. Yang kedua, tidak ada pelanggaran hukum. Jika semua mentaati aturan atau norma, tidak ada pelanggaran hukum. Yang ketiga, hak setiap individu akan terpenuhi dengan baik. Nah, sekarang saat ini kita menuju ke kegiatan diskusi. Kalian sudah berkelompok kan? Nah, sudah. Perwakilan setiap kelompok maju untuk mengambil nama kelompoknya. Yuk maju, satu, maju, silahkan maju. Silahkan kalian home pimpa terlebih dahulu, nanti kalian bisa memilih yang menang, memilih terlebih dahulu nama kelompoknya. Yuk, silakan home lah. Yang menang siapa? Nah, silakan kamu boleh memilih yang mana yang kamu sukai. Ya. Yang kedua siapa? Ya, silakan milih. Ya, silakan dibawa ke kelompoknya masing-masing. Nah, Ibu Guru bagikan lembar kerjanya ya, nanti Ibu Guru jelaskan. Itu adalah lembar kerja untuk kalian kerjakan secara kelompok. Kalian ikuti petunjuknya, ya, petunjuk yang ada di lembar kerjanya. Jangan lupa kalian tuliskan nama anggota kelompoknya. Kemudian kalian isi teka-teki silang itu berdasarkan pertanyaan mendatar dan menurun. Setiap anggota kelompok harus ikut berpikir. Tidak boleh hanya 1-2 orang saja yang mengerjakan. Yang menulis 1 orang, tapi yang memikir semuanya. Ya? Ada yang kurang jelas, dipahami dulu petunjuk pengerjaannya. Maksimal 10 menit selesai ya.
yang sudah selesai? Yang sudah selesai kelompok apa? Kelompok H yang sudah selesai. Yuk kelompok kewajiban sama kelompok norma yuk. Dah, kelompok kewajiban sudah selesai ya, kelompok norma yuk. Sekarang yang sudah selesai dipersiapkan. Nanti siapa yang juru bicaranya? Nama anggota kelompoknya jangan lupa ditulis. Sudah selesai semuanya? Ya. Iya. Ibu putar ya undiannya ya. Nanti yang maju kelompok mana dulu? Ya? Siap? Disiapkan dulu yang mau presentasi, nanti yang membacakan siapa? Ya. Ya, kelompok H terlebih dahulu untuk maju membacakan hasil kerja kelompoknya. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok H akan membacakan jawaban dari kelompok kami. Nomor 1, soalnya sanksi apabila melanggar norma agama berasal dari Tuhan. Nomor 2, sesuatu yang menjadi milik kita. H. Nomor 3, berlaku jujur merupakan perwujudan norma hukum. Berlaku jujur merupakan perwujudan norma kesusilaan. Nomor 4, norma yang dikeluarkan oleh perintah hukum. Nomor 5, sesuatu yang wajib kita laksanakan, kewajiban. Nomor 6, norma yang mengajarkan kita untuk menghormati yang lebih tua, kesopanan. Nomor 7, rasa atau perasaan yang timbul akibat melanggar norma kesusilaan, malu. Nomor 8, norma yang dilanggar menyembah selain Tuhan, agama. Ya, bagaimana? Ada tanggapan dari kelompok lain? Mungkin dari kelompok kewajiban? Ya bagus. Iya. Ada dari kelompok norma, ada yang mau berpendapat? Atau sama? Ada yang mau berpendapat? Mungkin dari jawabannya, iya.
Ya, untuk penyampaiannya sudah bagus. Jawabannya bagaimana menurut kalian? Tuh, tapi penyampaiannya kurang keras. Ditanggapi. Terima kasih atas masukannya. Terima kasih atas tanggapannya. Sudah bisa ditutup ya? Ya, tutup. Kami akhiri. Kami akhiri presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Kita lanjutkan lagi. Ya, kelompok kewajiban, silahkan maju untuk membacakan hasil diskusinya. Siapa? Sing keras. Namanya biar mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kewajiban ingin mempresentasikan diskusi kelompok kami. Nomor 1. Sanksi apabila melanggar norma agama berasal dari 1. Tuhan. 2. Sesuatu yang menjadi milik kita. 2. Hak. 3. Berlaku jujur merupakan perwujudan norma kesusilaan. 4. Norma yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hukum. 5. Sesuatu yang wajib kita laksanakan. Kewajiban. 6. Norma yang mengajarkan kita untuk menghormati yang lebih tua. Kesopanan. 7. Rasa atau persatuan yang timbul akibat melanggar norma kesusilaan. Malu. 8. Norma yang dilanggar menyembah selain Tuhan, agama. Ya, bagaimana? Ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, harus ditingkatkan lagi ya masukan dari kelompok norma. Dari kelompok saya adakah masukan? Enggak ada? Ya, kita tanggapi. Terima kasih. Terima kasih pendapatnya. Kami akan tingkatkan lagi. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang terakhir tidak usah diundi ya. Kelompok norma, silahkan. Kelompok norma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu kelompok norma. Nomor 1. Sanksi apabila melanggar norma agama berasal dari Tuhan. Nomor 2. Sesuatu yang menjadi milik kita. Hak. Nomor 3. Berlaku jujur merupakan perwujudan norma kesusilaan. Nomor 4. Norma yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu hukum. Nomor 5. Sesuatu yang wajib kita laksanakan, yaitu kewajiban. Nomor 6. Norma yang mengajarkan kita untuk menghormati yang lebih tua, yaitu kesopanan. Nomor 7. Rasa atau perasaan yang timbul akibat melanggar norma kesusilaan, yaitu malu. Nomor 8. Norma yang dilanggar menyembah selain Tuhan, yaitu agama. Ada yang mau nanggapi? Ya, silakan. Terima kasih untuk pendapatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya sudah menyampaikan tentang hasil diskusinya. Adakah kesulitan tadi? Tidak. Kalian tadi yang bingung ya, rasa perasaan yang timbul akibat melanggar norma kesusilaan, yaitu
Rasa malu, ya. Norma yang dilanggar menyembah selain Tuhan. Norma apa? Norma agama. Sanksi apabila melanggar norma agama berasal dari siapa? Dari Tuhan. Berlaku jujur merupakan perwujudan dari norma kesusilaan. Ya, ada pertanyaan? Tidak. Kita lanjutkan lagi. Nah, setelah melakukan kegiatan diskusi, apa yang kamu pahami tentang norma, hak, dan kewajiban? Norma tadi apa, Cah? Aturan yang berlaku. Sedangkan hak adalah yang kita terima. Kewajiban sesuatu yang kita lakukan. Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika norma, hak, dan kewajiban itu tidak dijalankan dalam kehidupan? Akan menimbulkan perpecahan. Ya, betul, akan menimbulkan perpecahan. Hidup tidak akan harmonis. Nah, tadi kan sudah soal pretest ya. Sekarang kita kerjakan soal evaluasi. Karena kalian sudah Ibu Guru jelaskan tentang materi norma, hak, dan juga kewajiban. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Sudah semua? Ya. Soal evaluasi ini nanti akan saya koreksi, akan saya bandingkan dengan soal pretest tadi pagi ya. Ada kemajuan atau tidak? Kamu sudah memenuhi standar atau belum? Standar minimal atau belum? Nah,
Baik, kita simpulkan pelajaran pada pagi hari ini. Kita belajar apa tadi? Norma, hak, dan kewajiban. Norma sendiri dibagi menjadi 4, yaitu norma kesopanan, norma hukum, norma kesusilaan, norma agama. Ya, ada 4 norma. Kesimpulannya, setiap masyarakat pasti memiliki aturan atau norma. Yang kedua, aturan disebut norma. Fungsinya untuk apa? Untuk menjaga kehidupan sosial yang harmonis. Tadi kan ada pertanyaan, apa yang terjadi jika dalam kehidupan tidak ada norma? Nah, tadi Mas Novel jawabnya, kehidupan akan kacau, akan tidak harmonis. Yang selanjutnya kesimpulannya, norma, hak, dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang. Kita tidak boleh hanya menerima hak kita saja, tapi kita tidak mau melaksanakan kewajiban dan tidak mau mentaati norma, itu tidak boleh. Selanjutnya yaitu pelanggaran norma akan menimbulkan akibat atau sanksi, ya. Sanksinya misalnya norma kesopanan, akibatnya jika melanggar akan dikucilkan. Norma hukum apabila melanggar akan mendapat sanksi berupa apa? Penjara ataupun denda. Kemudian norma agama, akibatnya apa? Ya, karena berhubungan dengan Tuhan. Yang pertama adalah dosa. Kemudian norma apa sih yang belum? Kesusilaan. Apa akibatnya jika melanggar norma kesusilaan? Akan mendapatkan rasa malu. Ada pertanyaan tentang pembelajaran hari ini? Tidak. Nah, kemudian ini tugas rumah kalian, ya. Nanti kalian bekerja sama dengan orang tua. Tanyakan kepada orang tuamu, tuliskan aturan-aturan yang boleh kamu laksanakan dan yang tidak boleh kamu laksanakan ketika di rumah. Ya, setiap rumah itu pasti memiliki aturan. Apakah semua kelas 6 ini aturannya sama di rumah? Tidak, jelas di rumah saya mungkin aturannya berbeda dengan di rumahnya Gatra. Nah, nanti ya tugasnya coba kamu tanyakan, apa toh Bu, Pak, yang boleh saya laksanakan dan tidak boleh saya laksanakan. Itu termasuk norma yang ada dalam keluarga. Ya. Nah, refleksi sekarang. Nah, bagaimana perasaanmu hari ini mempelajari norma hak dan kewajiban? Senang. Adakah yang susah? Adakah yang sakit? Tidak. Senang ya, karena mendapatkan ilmu baru, mendapatkan pengalaman baru. Kita berdiskusi bersama teman-teman. Kemudian, apakah ada hambatan ketika mengikuti pembelajaran? Tidak. Mungkin, Bu, ketika tadi kerja kelompok perut saya sakit, ada nggak? Tidak ada. Ada yang pusing? Saya tubuh kesusahan mengerjakan soal, itu termasuk hambatan. Ada hambatan tidak? Tidak ada ya. Ya, terima kasih. Pembelajaran pada hari ini Ibu Guru cukupkan ya. Ibu Guru akhiri, jangan lupa tugasnya nanti dikerjakan. Nah, Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.